Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Selamat malam teman-teman dunia misterius. Gimana kabar lu semua nih? Sehat pada dunia nih? Semoga aja semuanya tetap sehat selalu di era cuaca yang lagi hujan mulu kan begini kan. Kayaknya nggak di mana-mana hujan terus ya. Lu sendiri gimana nih? Alhamdulillah gue sehat sekarang. Dia dalam apa ketemu nih? Katanya nih Mas ini nih ada Mas Arya nih ya kan, ada cerita yang berbagiin nih buat Iya. teman-teman ya kan. Ceritanya tentang yang pasti tentang mistis kan ya. Iya. Dunia misterius. Yang misterius bakalan kita bahas malam ini nih. Oh iya. Ini podcast gini udah jarang nih. Berarti gitu-gitu. Iya, benar banget. Podcast horor tentang banyak lah pokoknya lah. Ngerduk banget nih kayaknya. Ya mungkin mereka udah beralih ke yang lain kan. Sekarang kan gimana ya? Alur bikin podcast gitu ya, menurut gua ngikutin tren yang lagi ngetren gitu, yang lagi naik, yang lagi FYP apa. Oh ada masanya berarti ya. Iya. Oke lah, sebelum itu mau rokok dulu lah, enak aja lo. Sabar dulu lah, ya rokok dulu ya. Iya. Ini perek siapa nih? Perek lu. Ya, itu korek ya, bukan pistol. Polisi, ini pakai bukan pistol loh polisi. Tadi gue udah sempat briefing sebentar di belakang soal ceritanya yang mau diceritain nih. Ini ceritanya nih lumayan bikin merinding lah pokoknya lah. Jadi gak usah basa-basi, langsung aja kita masuk ke dalam cerita. Gimana nih awalnya nih ya nih? Ceritanya menarik banget nih sumpah. Iya. Ini kejadiannya juga belum begitu lama lah. Masih ya 2 bulan ke belakang inilah, kurang lebih lah. 2 bulan ke belakang inilah. 2 bulan ke belakang ini gua pulang kerja. Gua kan jarang di sini juga ya, jarang di Tiga Raksa ya. Gua pulang kerja kan lagi bagian pulang libur. Nah, gua ngobrol-ngobrol lah di depan sama mama gua ya kan. Ngobrol-ngobrol, ngalor ngidul. Nah, ada nih tetangga gua nih, ibu-ibu. Nyamperin emak gua kan, biasa mungkin mereka juga ngobrol sama emak gua kan. Nah, ngobrol tuh. Katanya dia sempat lihat beberapa kejadian di depan rumah gua, kejadiannya. Depan rumah lu? Iya, di depan rumah gua. Nah, dia cerita tuh kejadian apa kan? Ada, dia sempat yang pertama tuh yang dia lihat. Pertama tuh dia ngeliat ada apa namanya, kipas yang buat sate itu. Kipas Kayu gini? Nah itu tuh ada di sebelah. Nah contohnya kayak gitu tuh. Terus gini? Ya ada kipas kayak gitu di depan rumah gua tuh, terbang begini tuh, ngeblek begini. Itu kejadiannya malam. Cuman gua nggak tahu jam berapanya. Intinya malam. Terus gini? Iya, ada kipas ngeblek gitu. Dia yang ngomong ya. Ini dia yang cerita ya. Nah dari situ kan nggak lama kan, kipas gimana? Gue pikir kan tuh kan, lalu mungkin gua capek gitu kan, ngomong gitu kan, capek kali mungkin bisa jadi kipas terbang kan gimana gitu jadinya kan. Enggak, orang saya sampai ngucek-ngucek muka kok, kata dia sampai ngomong begitu, sampai ngucek-ngucek mukanya. Ini beneran gak sih kayak gitu kan? Disamperin sama dia, itu kipas terbang masuk ke dalam rumah gua. Nah disamperin sama dia, dideketin, pintu gua ketutup. Rumah di rumah gua udah pada tidur. Berarti malam banget ya? Malam, lumayan malam. Nah dari situ kan dia nggak cerita di situ doang, tuh ada lagi, kata dia kejadiannya di depan rumah gua lagi nih, malam selanjutnya lah, kata dia kan, selisih 1 hari 2 hari kurang lebih gitulah. Dari situ kan dia sama tuh, dia pulang dari warung katanya kan, dia lihat itu cuman beda. Awalnya kayak gimana ya, kipas kayak tadi yang awal dia lihat tuh. Kipas ngeplek. Nah ngeplek gitu, waktu dia kucek muka, dia lihat ada orang kayak bapak-bapak pakaian Madura begitulah. Madura kan ikat kepala, ininya merah begitu. Sama pakai kayak apa ya, itu panel hitam begitu, jubah gitu. Iya, jubah hitam begitu kan. Pakai gitu, celana hitam, kata dia kan. Tuh gini pas tuh katanya. Gini pas begini aja dia.
Oh dia itu lagi gini-gini loh. Iya, lagi nipas gitu aja kan. Nah, tadi akan dilihatin tuh sama dia tuh, apa kucuk muka, cuman dia nggak lihat mukanya. Lihat perawakan dari belakangnya udah kebaca banget bapak-bapak gitu kan. Jelas lah. Dari situ kan kata dia. Itu orang ngapain sangkanya kan orang takutnya mau jahat apa gimana ya kan. Cuman yang bikin dia bingung tuh katanya, lah kok ada orang pakai pakaian begitu kata dia. Pakaian adat ya? Iya pakaian adat. Sangkanya juga dia kan deket ya tetangga rumah gue yang nggak jauh rumahnya lah masih deket. Dia tahu gitu seluk beluk keluarga gue gitu maksudnya. Jarang yang pakai pakaian adat begitu. Dan keluarga gue juga nggak ada yang dari Madura, nggak ada dari situ kan. Dilihatin sama dia, nah nggak lama disamperin. Itu orang jalan, langsung jalan tuh pas disamperin. Jalan, nah jalannya itu menuju pintu rumah gue. Masuk lagi dia? Masuk. Nah itu kejadiannya pas dia lagi duduk itu masih di teras lah, anggapnya teras rumah gua. Ya. Jadi teras rumah gua di situ. Disamperin sama dia, masuk orang, tapi pintunya tutup. Pintu gua tuh kalau dibuka bunyi kencang. Pintunya ketutup dan nggak ada orang. Biasanya ada bapak gua mungkin masih ada orang bangun lah. Ini nggak ada sama sekali, pintu ketutup. Lampu udah pada mati, udah pada istirahat. Berarti misalnya jam 1 jam 2 kan gitu ya? Dia sih sama gitu emang dia setahu gue ya itu orang pulang kerja juga sering malam. Sering malam juga. Sering malam. Nah dari situ tuh nggak cuma di situ aja tuh dia cerita lagi tuh apa serius banget dia cerita juga sampai kayak kok aneh ya sampai ngomong begitu kok aneh ya. Ibu-ibu ya? Iya sama ibu-ibu kan dia ngomong begitu kan kok aneh ya. Nah besokannya tuh kejadiannya malah siang-siang tengah hari bolong, nggak sepi, nggak ada orang. Dia ngeliat apa namanya celurit gitu. Celurit, tapi terbang kata dia. Nggak ada yang megang, nggak ada yang apa-apa. Jadi siang-siang? Siang-siang tengah hari bolong, celurit itu terbang katanya di depan rumah gua bolak-balik, begini aja. Kata dia kan, apa kucuk-kucuk, kok bisa ya begitu ya? Sampai begitu dia bingung. Itu celurit bolak-balik terbang aja bolak-balik. Nah yang gua salutin nih dari dia berani gitu nyamperin waktu dia samperin itu celuritnya sama kejadiannya balik ke pintu rumah gua lagi. Wow. Bilang dia nanya-nanya tuh kan kira-kira apa ya bilang apa bingung saya kok bisa begitu kata dia kan kok bisa begitu. Gue juga bingung, gue kan jarang di rumah ya kan, gue nggak tahu kejadian apa aja yang dari rumah gue ya kan, sama gue nggak di rumah. Wah, udah mbak nggak apa-apa mbak kata gue juga kan nggak ini. Nah, cuman mak gue nyeletuk ngomong itu bukan yang di atas katanya. Oh ada di rumah lu dulu Ya kebetulan gue punya lu celurit. Pas dikasih unjuk itu sama yang dia lihat di depan. Nah sama. Sama? Nah iya itu tuh celuritnya. Nah, iya, itu celuritnya? Iya kata dia gitu. Nah itu tuh, nah ini kok ada di atas kata dia. Kemarin ya saya lihat itu kata dia. Jadi di dalam rumah lu gantung dulu? Gue gantung. Nah gue gantung juga itu kan pintu rumah itu di belakang pintu masih sampingnya nggak jauh dari pintu. Gue gantungnya juga. Gue gantung di atas. Nah, itu emak gua langsung ngomong gitu kan, itu bukan mbak. Emak gua ketawa tuh, nggak tahu ya mungkin kalau versi gua sering dengar cerita ke emak gua udah biasa kayak gitu maksudnya. Kalau yang lihat yang begitu tuh udah nggak kaget lagi. Oh udah biasa ya? Iya udah biasa udah. Kayak gimana gitu lihat kayak udahlah selagi nggak ngebahayain ya kan. Emak gua mikirnya gitu mungkin ya. Udah tuh dari situ tuh, waduh sampai dia ngomong beneran saya sampai bingung kok bisa ya ini terbang begitu ya katanya kan. Akhirnya gue turunin, mbak ini nggak ada baterainya mbak kata gue kan, nggak ada baterainya ini sama sekali. Jadi iya ini nih yang terbang mau megang nggak enggak kata dia kan. Enggak kata dia, ngeri kata dia kan, ngeri kata dia. Kira-kira apa ya dia nanyain kan, kira-kira apa kata dia. Nanya-nanya terus gitu, kok bisa? Ya bingung, gimana sih? Bingung lah banyak orang. Speechless gitu, dia langsung kan apa nih, kok bisa begini? Kebetulan barangnya ada. Yang bikin dia bingung itu. Barangnya gantung ya? Barangnya gantung.
Tapi gimana nyambung loh. Ya makanya. Maksudnya ada kipas, Mm-mm. ada celurit, Mm-mm. ada orang pakaian khas Madura. Iya. Yang kita tahu kan celurit kan khas Madura ya. Iya. Yang kita tahu kan itu Iya kan? senjata khas dari Madura. Pakai celurit. Dan kipas juga jadi pakai orang Madura kan. Masih. Tas dia juga itu termasuk kipas. Segala macam. Nah, tadi kan lu bilang tuh barangnya ada tuh. Ada. Boleh nggak ya dikasih lihat ke yang buat yang nonton nih ya kan, biar nggak kepo. Udah kepo bener sih nih. Barangnya kayak apa sih ya kan celuritnya itu? Ini normal ya celurit aja sebenarnya. Mas. Iya sih. Iya. Dia bisa terbang gitu kan? Gimana ya? Amigo mbak. Boleh nggak ya dikasih lihat tuh ke? Boleh, kebetulan gue juga bawa barangnya. Tadi kan gue bawa. Langsung dikasih lihat aja. Tapi aman nih. Aman nih. Nggak apa-apa. Boleh coba. Boleh. Ayo ya, masuk kita makan dulu. Nih barangnya Tara. Ini bungkus nih. Sarung. Di bawah sarung. Coba buka ya. Ini dia barangnya. Bungkus kain putih ya. Iya. Ini kayak putih bawaannya udah begini. Bawaannya begini. Iya. Boleh pegang nggak? Boleh banget. Mau dibuka juga boleh bilangnya. Ini nih teman-teman nih, bendanya yang dilihat si ibu tadi yang terbang-terbangan. Tapi ini sejarahnya nih emang asli dari Madura. Insya Allah asli dari Madura. Dibuka bisa nih? Nggak? Bisa. Kita buka kainnya dulu nih. Ini kain putih nih, melambangkan apa sih ya? Ya putih yang kita tahu suci mungkin ya, bersih ya. Mungkin itu. Dan gua ada satu lagi cuma ini kan, nah yang ini gua belum pernah nunjukin ke lo, ya kan? Udah susah gitu. Lu banyak nih gini nih. Ada aja. Yang kita ini pernah pedang, oke dulu tuh. Belum nonton, belum tonton dah tuh. Tonton tuh ada tuh 2000 berapa review benda pusaka tuh, ada tuh pedangnya tuh panjang banget tuh. Ini bedanya. Wih. Nih, kok penasaran? Jadi ini yang terbang-terbangan itu ya? Iya. Ini buat ini ya, tawuran ya? Ya. Enggak, gua mah. Gua nggak tawuran. Buat di ini aja deh, di rumah ya. Panjangan aja kita koleksi. Namanya ya menurut kita ada sejarahnya gitu. Ini lu beli dapat atau dikasih ya? Ini masih beli maharin. Maharin dari temen gua. Dia nawarin, kata dia kan, ini gua ada celurit, mau bayarin nggak? Dia ngomong sih udah lama nggak dipakai. Kata dia udah lama nggak dipakai apa nih, kata gua. Nggak, yang gua dengar sih emang itu bocah doyan ribut lah. Oh. Bocah doyan ribut, dan dia udah vakum, bisa dibilang gitu lah, udah males lah. Kata dia udah lama nih, sejarahnya banyak nih ya, dia ngomong gitu. Berapa kepala nih? Wah, nggak tahu. Nggak tahu udah. Nah, tapi emang sih dia bilang dia udah makan banyak. Ini kan kalau lu buka bilahnya nih, maaf ya. Ini ada bukan karat nih. Kalau karat bersih, bisa dibersihin. Kalau karat kan coklat. Ini kan bening semua full. Nggak mungkin kan nggak gue ini. Kayak bekas apa gitu dia ngomongannya ya. Jadi ini barang tuh pernah bisa dibilang diritualin, kata dia. Diritualin kayak modelnya tuh entah buat apa sih, tapi dia ngomongnya dia dulu tuh pernah penasaran sama orang, ya bisa dibilang katanya punya ilmu kebal. Dia pernah ngebagi, nggak kenapa-napa, kata dia. Si orang itu Orang itu nggak kenapa-napa, dan dia
dapat celurit ini nih, kata dia kan, dapat celurit ini, gue nggak tahu dia dapat dari mana intinya. Nah, kata dia disuruh datang lah kok spiritual begitu. Dia penasaran, intinya gue harus nembusin itu orang, kata dia. Akhirnya diritualin sama dia kan, nggak tahu diritualin diapain, intinya diritualin buat nembusin itu orang. Dan akhirnya dia ngomong tembus. Iya, akhirnya Tembus. yang awalnya nggak tembus, Akhirnya tembus. nggak tembus. Ini buset, tajamnya nggak karuan, ini gue kurangin. Awalnya mau tajam banget ini. Ini dibilang sejarahnya sampai lama begini sebelumnya ya. Ini sebelum gua bersihin ya, ini kan udah gua bersihin. Itu wabahu ya, dia ngomong ada tadinya ada bekas kayak darah begitu. Darah. Sengaja nggak dilap sama dia. Nah di gua baru gua bersihin. Kenapa nggak juga kemana? Nggak tahu, ngomongnya sih ya sejarah aja gitu ya tadi ya. Ini nggak bakal gua lap nih. Oh, berkesan lah ya. Iya. Darah yang tadi orang mulai, Iya. darah dia. Katanya sih nggak cuma darah dia, banyak ngomongnya mah gitu. Cuman gua nggak tahu ya, dia ceritanya begitu. Dan pas gua mau ngambil barang ini pun itu banyak teman-teman dan teman-temannya ngiyain semua. Sampai temennya ngomong, yakin lu mau lu jual telur itu? Sayang banget gila. Jadi yakin kata dia. Abis itu semua nggak ada yang mau rawat digituin kan. Temen-temennya nggak mau ngomongnya. Katanya pernah dipegang sama salah satu temennya dia lah, dipegang sama salah satu temennya dia. Nah, katanya banyak kejadian malah di rumahnya. Apa tuh? Ya gimana ya, jadi Apa tuh? temperamental orangnya, Emosian. yang pertama emosian. Nah katanya ini barang pernah ditaruh di atas nih, digantung gitulah, dipaku gitu, digantungin. Pas digantungin itu jatuh mulu, padahal paku udah paten kata dia. Jatuh mulu barang, nggak mau di atas tuh kata dia kan. Udah gitu ya hawanya kata dia panas sih, pengennya ribut aja, dia ngomongnya gitu. Tapi di lu sendiri ini gimana? Alhamdulillah. Ya lu yang lu dengar gue ribut berantem enggak kan, alhamdulillah. Dan sampailah kita mah hidup baik-baik aja lah, banyakin teman saudara segala macam. Itu ada faktor X sih dia. Ya. Dipegang si ini panas. Iya. Kenapa di lu enggak? Mungkin emang cocok kali sama gue begitu. Cocok ya, cocok. Nah dari situ yang bikin, menurut gue yang bikin panas kayak gara-gara habis diritualin itu mungkin kali ya. Nah, Efek dari itu ya. Ini kita masuk ke sisi dalamannya nih ya. Jadi itu efeknya tuh dari si ritual Ya. itu. Gila sih menurut gua, orang sampai gua bingung kan. Yakin lu. Nah, sebenarnya kategori gua maharin itu sebenarnya syarat aja gitu. Jadi nggak cuma ngasih. Jadi kata dia tuh intinya syarat. Harga mah ya XX lah, nggak begitu gede. Intinya syarat aja gitu. Maksudnya kayak ini ya buat ini gitulah, syarat lah, gua bahasnya gimana ya, syarat gitu. Mahar itu cuma syarat. Jadi apa yang dia kaji, apa yang dia jalani sebelumnya itu ibarat kata nggak cuma dikasih gitu. Iya. Paham. Buat ngehargain. Sengaja lah ya. Ya sengaja ngehargain, berapapun nominalnya ngehargain. Nah, itu kata gue pas gue pegang. Oke, tertarik lah gue. Dia ngomong juga, kata dia kalau ini masih gue pegang aja ya, mungkin gue nggak kerja nih yang ada, berantem mulu kata dia. Jadi tahu dia efeknya. Iya, dia ngomong Berarti gitu. emang efeknya Panas, temperamental ya, emosian. emosian, hawanya pengen ya ngebabat mulu dia ngomong lah. Hawanya begitu emang. Tapi emang di awal tujuannya buat berantem ya. Yang buat berantem tujuannya, nggak salah. Pesan. Emang sih itu. Dia ngomong pernah diritualin di apa yang namanya gunung karang apa? Gunung Karang. Diritualinnya di sana kata dia. Ada lah, atau bisa kita bilang orang paham lah, orang ngerti lah. Astagfirullahaladzim, kaget dia ngomong. Dari situ kan kata dia diritualin sama dia kan, dia penasaran banget tuh katanya, nggak tembus. Ini awalnya nggak tembus, makanya ini nggak tembus kata dia. Makanya ini nggak tembus diasah segala macam, yang katanya ngomong bilang pakai bambu kuning. Itu orang udah disabet bambu kuning, dihajar pakai begini tetap aja nggak ngaruh.
Dia sampai megang kirinya megang bambu kuning, kanannya megang ini. Disabut sama dia sampai baca-baca apa, disabut. Nggak ngaruh gitu orang, kata dia. Nah, akhirnya baru tuh nembusin sama dia. Dia nyari orang pintar sama sini. Akhirnya dia nemu, dapet di ritual gitu. Di gunung itu. Iya. Tapi buat sekarang kira-kira isiannya nih masih Ya, feeling gua masih. ada sana itu. Iya, masih dari sana bawahnya. Ini gimana ya, kalau celurit-celurit baru tuh jarang yang pada ini bekas lama-lamanya nih. Ini tadi udah lama banget, berapa tahun gitu dia dipegang. Tuh, ini nggak bisa dihilangin, susah dihilangin ah. Kalau di Gerinda baru mungkin hilang. Di gram-gramen ini sebelah enggak tuh, masih ada tuh dikit doang paling tuh. Gram-gram hitamnya. Bening ini padahal. Wah, gila, menarik banget nih, gila. Oke ya, next kita lanjut ke, ada nggak sih sosok penunggunya si celurit ini?